Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Larasanti, NIM 19631057, lokal PS4A. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan impian terjadinya imbas konkret. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Secara histori, bisnis berasal dari bahasa Inggris, yakni business, yang diambil dari kata busi yang berarti sibuk. Maksudnya di sini sibuk adalah sibuk mengerjakan kegiatan dan pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan, pendapat, informasi, arahan yang mempunyai tujuan tertentu yang disajikan secara personal maupun impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Ada 5 komponen penting dalam komunikasi. Yang pertama itu ada pengirim pesan, yang kedua ada pesan yang dikirimkan, yang ketiga bagaimana pesan tersebut tersampaikan, yang keempat penerima pesan, dan yang kelima itu umpan balik. Dalam komunikasi bisnis terdapat 6 unsur pokok, yaitu yang pertama memiliki tujuan, yang kedua pertukaran. Dalam hal ini melibatkan paling tidak 2 orang atau lebih, seperti komunikator dan komunikan. Yang ketiga gagasan, opini, informasi, arahan, ialah isi dari pesan yang bentuknya bermacam-macam tergantung tujuan, situasi, dan kondisi. Yang keempat itu menggunakan jalan masuk personal atau impersonal yang memungkinkan bersifat tatap muka, memakai media tertentu atau melalui media yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Yang kelima menggunakan simbol atau sinyal. Yang keenam mencapai tujuan organisasi. Fungsi dan tujuan komunikasi bisnis. Fungsi komunikasi bisnis yang pertama itu fungsi informatif. Dalam kegiatan komunikasi bisnis diperlukan oleh karyawan maupun manajer untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas secara efisien. Pada prinsipnya, informasi ini dibutuhkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, fungsi regulator. Dalam bisnis juga berfungsi sebagai pengendali dan pengatur perusahaan. Fungsi pengendali ini bentuknya dapat berupa perintah dan laporan. Yang ketiga, fungsi persuasif. Pada komunikasi, umumnya tercermin dalam interaksi antara karyawan, di mana seorang karyawan berupaya agar orang yang diajak berkomunikasi itu menerima ide, jalan pikiran, dan penguasaan dirinya. 4. Fungsi integratif, yakni untuk membuat organisasi atau perusahaan tersebut dapat beroperasi secara utuh dan terpadu. Dalam hal ini termasuk juga fungsi koordinasi dan penjadwalan aktivitas, penetapan saluran informasi dan otoritas, serta untuk menarik dan melatih karyawan. Tujuan komunikasi bisnis yang pertama untuk meningkatkan goodwill atau nama baik perusahaan. Yang kedua meningkatkan hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat. Dan yang ketiga meningkatkan fungsi kepemimpinan dalam perusahaan. Bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada komunikasi verbal, menggunakan satu kata atau lebih. Dalam dunia bisnis, bentuk komunikasi verbal ini digunakan baik secara tertulis maupun secara lisan dengan struktur dan terorganisasi dengan baik dalam penyampaian informasi kepada komunikan atau pada penerima pesan. Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal ini digunakan ketika sedang rapat, seminar, atau lainnya yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal, merupakan bentuk komunikasi yang berlangsung menggunakan tanda, simbol, dan tubuh. Namun simbol dan tanda-tanda tersebut dapat memberikan pelukisan atau deskripsi apa yang disampaikan. Namun komunikasi nonverbal ini hanya bisa dilakukan secara lisan kecuali pada sandi Morse yang menggunakan bahasa nonverbal, melainkan menggunakan bahasa metode tertulis. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Dalam ilmu komunikasi bisnis ini dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama itu komunikasi bisnis menurut penyampaiannya.
Di sini ada komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Yang kedua, komunikasi bisnis menurut perilaku. Di sini ada komunikasi formal, informal, dan non formal. Yang ketiga yaitu ada komunikasi bisnis menurut ruang lingkup. Di sini ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Dan yang terakhir itu ada komunikasi bisnis menurut ahli informasi. Di sini ada komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah dan komunikasi ke samping. Proses dan hambatan dalam berkomunikasi. Proses komunikasi itu terdiri dari 6 tahapan, yakni pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan, pengirim mengubah ide itu menjadi suatu pesan, pengirim menyampaikan pesan, penerima menerima pesan, penerima menafsirkan pesan, dan penerima memberikan tanggapan dan umpan balik ke pengirim. Hambatan dalam berkomunikasi itu ada hambatan teknis, hambatan sematik, dan hambatan manusiawi. Ada beberapa hal untuk mengatasi kendala komunikasi bisnis. Yang pertama itu mendorong iklim komunikasi terbuka, mendorong masuk dan feedback dari karyawan. Yang kedua itu menyederhanakan struktur organisasi, mengurangi layer informasi lebih cepat. Yang ketiga itu mempromosikan komunikasi horizontal dan meningkatkan moral dan menambahkan ide-ide. Yang keempat membuat sentra isu, karyawan bisa mengkonfirmasi itu yang berkembang. Dan yang kelima itu membuat jalan masuk formal menyerupai newsletter untuk membuat berita atau informasi perusahaan. Kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, masalah dalam menerima pesan. Dan yang keempat, masalah dalam menafsirkan pesan. Komunikasi bisnis yang efektif itu tergantung pada kemampuan untuk mengirim dan menerima pesan. Demikian video presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.